Kembali lagi di coaching konten makanan atau taktik makan atau apalah, gua nggak tahu program ini namanya apa persisnya, tapi kira-kira di sini gua pengen ngasih cara-cara atau trik dalam memakan sebuah hidangan. Karena menurut gua nggak ada makanan yang nggak enak, yang ada cara makan kita yang salah. Semua dibuat dengan effort dan pasti ada nilai kenikmatan di sana gitu. Mungkin kita aja yang kadang-kadang nggak terlalu berusaha buat mencari di mana letak kenikmatan dari makanan tersebut. Tema video kali ini adalah makanan hybrid. Hybrid yang gue maksud di sini adalah ini adalah jenis makanan yang bisa berbaur dengan segala macam pangan. Padahal makanan ini dulunya kita kenal tuh sebagai cemilan doang. Dia tuh cuma dimakan sebagai cemilan. Ya mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Mungkin kalian udah tahu ini apa, ini silin. Jadi silin ini kita tahu kalau dia tuh snack ayam crispy gitu, besar, dipotong jadi kecil-kecil dan ditaburi oleh barbecue atau rumput laut dan semacamnya. Dulu kita tahu kalau ini tuh dimakan ya udah gini doang, digado gitu. Kemarin gua ngeliat Fadil makan ini pakai nasi, sehingga gua pikir, oh ternyata makanan ini punya peran yang lebih besar ketimbang hanya digado. Jadi, dalam video kali ini gue pengen menunjukkan atau membuat sebuah review tentang makanan hybrid yang gue temukan kali ini. Jadi intinya itu ya, hybrid adalah jenis makanan yang bisa berbaur dengan segala macam pangan. Dia tuh ibaratnya, kalau misalnya di tongkrongan tuh dia bisa social butterfly. Dia bisa ke satu tongkrongan nyambung, ke tongkrongan kedua nyambung, ke tongkrongan ketiga nyambung. Dia bisa membaur dengan segala macam obrolan, dan biasanya tuh dia tuh kalau misalnya ulang tahun tuh banyak yang ngucapin. Tapi pas diucapin, dia tuh kayak bingung, nih dari siapa ya? Kayak gue nggak kenal deh. Itu karena dia terlalu banyak teman. Karena gue ngeliat Fadil tuh pakai nasi, makan silin pakai nasi. Jadi percobaan pertama gue adalah ya makan silin ini pakai nasi. Karena gue belum pernah makan silin pakai nasi. Kalau dilihat-lihat satu porsi silin itu seharga 45 ribuan. Dan kalau misalnya kita menjadikan dia adalah makanan hybrid, menjadi sebuah makanan hybrid, itu bisa dimakan dari pagi sampai malam. Kita bisa makan sepertiga di pagi hari, kita bisa makan sepertiga lagi di siang, terus kita bisa makan sepertiga lagi di malam. Bisa nggak sih sepertiga? Ya pokoknya bisa ya sepertiga kali ya. Terus masih ada sisa kayaknya kalau misalnya sepertiga doang. Ya gue nggak tahu lah sepertiga itu berapa tepatnya ya, tapi kalian bisa sesuaikan sendirilah dengan porsi kalian. Oke, yang pertama, percobaan makanan hybrid adalah makan silin pakai nasi. Ini nasinya dari nasi awe. Nasi awe tumben nggak terlalu lembek kali ini. Biasanya nasi awe itu lembek banget. Jadi coaching kali ini gue harap bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang menemukan sebuah makanan itu ternyata hybrid. Dia tuh bisa disandingkan dengan berbagai macam makanan lain. Sehingga itu bisa jadi life hack kalian lah kalau misalnya lagi irit atau pengen eksperimen. Dan ini kayaknya udah agak keras deh nih. Ya udah gue piringnya kayak kecilan deh. Aku tekannya di atas nasinya deh. Oke, percobaan pertama nasi awe pakai nasinya jatuh. Percobaan pertama nasi awe pakai silin ayam barbecue dengan bumbu pedas. Ini udah cukup jelas enak lah ya. Silin pakai nasi itu udah pasti enak banget. Ibaratnya lu makan nasi katsu tapi nggak pakai bumbu. Maksudnya nasi kari gitu loh, nasi kari katsu tapi nggak pakai bumbu karinya. Jadi cuma bubuk cabe, ayam, sama nasi. The best. Ini hybrid banget sih. Udah cukup clear lah ya untuk silin dengan nasi, itu udah kombinasi perfect. Makanan super hybrid ini perfect banget ketika dikombinasikan dengan nasi. Kita lanjut ke pangan berikutnya. Kita akan lihat silin bisa digabungin dengan apa lagi. Berikutnya ada mie instan. Ini gue pakai Best Wok.
Katanya tuh ini mie yang digadang-gadang kenikmatannya setara dengan Indomie goreng. Ya ini sekalian gue nge-review dikit lah soal Best Wok ini, tapi gue nggak mau fokus ke sana, gue mau fokus ke apakah Sinlin ini bisa membaur dengan baik dengan Best Wok mie instan ini. Inilah. Nih, gue ambil 3 potong Sinlin di atas mie instan Best Wok. Gue akan coba langsung makan 1 sendok ini, atau 1 garpu ya. Akan ada mie dan si daging Sinlinnya. Oke, kulitnya jangan sampai lupa, karena nih kulit Sinlin juga bagian terbaik ya. Udah gue satuin, Sinlin, kulit ayam, kulit sama mie-nya. Nggak bisa komen gue. Gue mau lagi. Gila. Ini makanan hybrid banget. Lagi-lagi dia bersatu, membaur dengan baik bersama mie instan goreng terutama. Dan mie Best Wok ini gue akuin 99% mendekati Indomie goreng. Bedanya mungkin cuma di jenis mie-nya sih. Untuk bumbu, gue bisa bilang 99% hampir mirip dengan Indomie goreng. Sehingga kalau misalnya kalian nyetoknya Indomie, ya masuklah dengan mie yang gue rasain sekarang juga. Karena orang-orang itu kalau misalnya makan Indomie goreng, dan dia juga suka makanan pedas, kadang-kadang tuh suka galau. Mie goreng tuh nggak ada pedes-pedesnya gitu loh. Kalau misalnya mau kita tambahin saus, rasanya jelas berubah. Sehingga kita mencari rasa pedes itu kadang dari cabai rawit dipotong-potong, atau pakai bon cabai. Nah, kalau kita pakai Sinlin yang level 4, ini gue pakai level 4 ya, pedesnya ya. Itu dia berhasil ngasih kombinasi rasa pedes, gurih dari ayam, dan manis apa ya, manis tipikal Indomie gorengnya gitu loh. Sehingga 3 rasa ini tuh bersatu padu dan menciptakan sensasi yang harus lu coba sendiri. Oke, ini gue benar-benar ngerasa sukses bikin makanan hybrid kali ini. Sinlin Taiwan Street Snacks. Oke, ini masih banyak loh. Gue udah pakai nasi, pakai mie ya, walaupun buat percobaan ya, tapi ini masih banyak banget. Artinya apa? Artinya lu bisa, seperti yang gue tadi bilang, lu bisa pakai 1 porsi ini buat seharian. Tergantung gimana lu manajemennya. Oke, next. Gue udah siapin croffle. Jadi, sebenarnya gue tuh pengen beli roti tawar. Ala-ala pengen bikin sandwich lah. Sandwich dengan ayam Sinlin ini. Tapi, pas gue cari roti tawar tadi di Transmart, itu nggak ada sama sekali roti tawar. Gue nggak ngerti kenapa roti tawar bisa nggak ada di sebuah supermarket besar ya. Yang ada di sana cuma roti-roti yang manis, terus gue liat ada croffle, ya udah gue pilih croffle aja. Siapa tahu level hybrid dari Sinlin ini bisa menembus batas sampai ke makanan manis. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita mau mengombinasikan makanan tuh, biasanya kita cari yang setipe kan rasanya. Manis, pedas, asin, gurih. Jarang ada makanan asin atau pedas ketemu sama manis, kecuali KFC coklat yang dulu tuh. Gua belum pernah cobain juga sebenarnya. Tapi kali ini gue pengen eksperimen sendiri, sembari membuktikan apakah Sinlin se-hybrid itu sehingga dia bisa melewati batas dan ngasih rasa yang enak ketika dikombinasikan dengan croffle coklat. Ini yang satu coklat, yang satu kayak mentega atau gula gitu loh. Kelihatan nggak? Ya udah gitulah ya. Gua taruh di atas croffle yang nggak ada bumbu coklatnya, kok bumbu coklat sih, itulah. Sinlin, croffle, croffle. Jadi gue pengen bikin ala sandwich gitu sebenarnya, tapi pakai croffle. Kira-kira penampakannya begini. Ada croffle coklat di atasnya, Sinlin ayam barbecue level 4 di tengahnya, dan di bawahnya itu dijaga oleh croffle mentega atau gula, gue nggak tahu. Pokoknya ini untuk membuktikan apakah Sinlin bisa se-hybrid itu bersatu dengan makanan manis. Kita akan buktikan sekarang. Oke. Ini agak gue tekan dulu, kayak makan biasa, makan sandwich gitu ya. Oke, gue coba sekarang.
Surprisingly enak banget. Sumpah, apa ya? Rasa gurih ayam dan pedesnya itu tuh nggak ngeganggu rasa manis coklat dan gulanya gitu. Ketika dikunyah di mulut, yang bakal dominan duluan tuh adalah rasa coklat manisnya. Rasa coklatnya, rasa gulanya, tekstur croffle-nya tuh bakal dominan. Tapi di ending, itu baru keluar tuh rasa ayamnya. Baru keluar rasa cabai bubuk-bubuknya yang kecil-kecil itu. Sehingga mereka tuh nggak saling apa ya, pengen menjatuhkan gitu loh, nggak saling pengen gua yang harus terasa di mulutnya, gua yang harus terasa di sisi sebelah sini, nggak ada. Mereka kayak ngantri. Ketika di mulut tuh ngantri. Oke, rasa coklat duluan ya. Oke, rasa gula duluan ya. Oke, rasa daging croffle-nya duluan ya. Baru terakhir ayamnya. Oke, silakan terasa. Nah, komplit. Gua nggak ngerti kenapa, tapi sumpah rasanya kayak begitu. Mereka kayak baris, antri gitu untuk ngasih rasa di mulut gua. Gila, berarti bener, ini Sinlin ini bener-bener makanan yang se-hybrid itu. Dia bener-bener hybrid, dia bisa bersatu padu dengan berbagai macam jenis pangan. Ini gue baru pakai 3 doang, gue belum coba yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya lu tertarik untuk nyoba kombinasiin Sinlin dengan makanan apa, coba aja, terus lu tulis di kolom komen. Mungkin ntar bakal gue coba juga. Untuk yang ini, croffle, yang gue pikir gue cukup underestimate ya, kombinasi yang terakhir ini. Tapi jujur rasanya enak banget. Rasanya komplit. Mereka semua sopan dalam mulut. Mereka tahu kapan harus keluar. Mereka tahu kapan harus menunjukkan rasanya. Nggak ada yang saling nyampur-nyampur. Gila, ini ibarat apa? Ini ibarat tongkrongan yang beda-beda gitu loh. Isinya tuh toleransi banget. Nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada yang saling memojokkan. Ini ibarat tongkrongan yang paling sehat lah. Karena lu bayangin aja, ada croffle coklat, ada ayam Sinlin level 4, bawahnya lagi ada croffle gula, dan rasanya enak. Gua nggak ngerti. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya lu tertarik, lu bisa cobain sendiri, buktiin sendiri apakah gua di sini mengada-ngada atau enggak. Karena gua di sini cuma ngasih review jujur, gua nggak bakal bagus-bagusin apapun, karena juga nggak ada untungnya juga buat gua. Oke, untuk episode kali ini memperkenalkan makanan hybrid yang se-hybrid itu adalah Sinlin. Terbukti dia bisa bergabung dengan nasi, mie, dan croffle manis. Ya, semoga video kali ini bisa jadi inspirasi makan kalian. Dan gue ulang lagi ya, nggak ada makanan yang nggak enak, tapi yang ada cara makan kita yang salah. Itu.